Halo kawan-kawan semua, gimana kabarnya? Baik, semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan umur dan rezeki yang berkah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengungkap seluruh alur cerita film yang berjudul One in December 2012. Film ini disutradarai oleh William Kaufman dan dibintangi oleh Dolph Lundgren bersama Cuba Gooding, menceritakan tentang dua orang pembunuh bayaran profesional yang terjebak dalam pertempuran antara dua kelompok gangster. Jadi tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Berlatar tempat di kota Praha, ibu kota Ceko, kita akan diperkenalkan dengan seorang pembunuh bayaran bernama Ray, yang terlihat sedang mengambil perlengkapan senjatanya dari dalam tong sampah, kemudian pergi menaiki sebuah gedung. Dari depan gedung tersebut, terlihat sekelompok gangster Tavanian yang diketuai oleh seorang pria bernama Vlad dan tangan kanannya yang bernama Demian. Yang diketahui, mereka baru saja menjalin kerjasama bersama seorang kartel yang bernama Nikolai. So many of our brothers die in Chechnya. Di tengah perbincangan, Vlad mendapat telepon dari Mikhail, yaitu seorang ketua gangster yang bernama Klan Soverov. Yang diketahui, dua klan ini sudah sepakat dan berjanji untuk tidak saling mengganggu. Namun di sini, Mikhail sangat dibuat marah kepada Vlad karena sudah melakukan bisnis narkoba bersama Nikolai tanpa sepengetahuannya. Yang padahal, Nikolai adalah rekan bisnisnya Mikhail. Sehingga dia pun menganggap kalau Vlad sudah mengkhianatinya dan melanggar perjanjian damai di antara mereka. Dan saat Vlad ingin menjelaskan semuanya kepada Mikhail, yang ternyata Ray adalah pembunuh bayaran yang dikirim oleh Mikhail untuk menghabisi Vlad dan juga Demian. Demian yang selamat, ia pun langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk memburu penembak tersebut. Namun pada akhirnya Ray berhasil lolos dari sana dengan melompat dari atap gedung. Keesokan harinya, Ray terlihat sedang memandangi foto seorang wanita yang bernama Janes. Dan kemudian, ia pun pergi mengikuti wanita itu yang sedang berangkat kerja di sebuah kafe. Namun di sini masih belum diketahui apakah alasan Ray mengintainya. Di sisi lain, Mikhail mendapatkan telepon dari Demian yang memintanya untuk berhati-hati. Karena sekarang dialah yang memimpin klan Tavanian dan akan membalas dendam kematian Vlad. Hingga tiba-tiba mengetahui kalau Demian masih hidup, Mikhail pun sangat dibuat marah karena menganggap Ray tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Dan di sini, tangan kanannya yang bernama Bobby menyarankan agar mereka membayar pembunuh lain untuk menghabisi keluarga Tavanian, yaitu dengan mendatangkan seorang pembunuh bayaran bernama Alexei atau yang biasa dijuluki Serigala. Did you ever hear of the wolf?
Mendengar itu, Michael pun dibuat tertawa karena pembunuh bayaran yang berjuluk serigala itu hanyalah sebuah dongeng. Namun di sini, Bobby berusaha meyakinkan Michael kalau pembunuh bayaran itu memang nyata, karena dia sudah mendapatkan nomor teleponnya. Kemudian, Bobby pun langsung menghubungi Alexei dan memintanya untuk bekerja sama dengan mereka dengan bayaran yang cukup besar. Yang mendengar itu, Alexei pun tentu saja tidak akan menolaknya. Namun sebelumnya, ia harus menyelesaikan pekerjaannya terlebih dulu untuk menagih hutang kepada preman. Can you pick? Okay, it's in the box behind the bar. Keesokan harinya, Ray terlihat memasuki sebuah bus untuk menemui temannya yang bernama Leo. Leo sendiri merupakan seorang calo atau perantara yang memberikan pekerjaan dari para klien kepada para pembunuh bayaran yang ingin memakai jasa mereka. Di sini, Leo memberikan kontrak baru kepada Ray, yaitu membunuh Michael dan juga Bobby. Leo mengatakan kalau Damian mampu membayar mereka 2 kali lipat dari yang dibayarkan oleh Michael. So you can cash in or you can cash out. Mendengar itu, Ray sebenarnya tidak ingin mengkhianati Michael. Namun setelah tahu kalau Michael sudah memakai jasa pembunuh lain, Ray pun menerima tawaran tersebut. One unaccounted for. Fair enough. Sementara di sisi lain, Alexei baru saja tiba di markas Michael dan langsung melumpuhkan penjaga yang berusaha menghalanginya. Alexei. Setelah mengetahui siapa yang datang, mereka semua pun nampak segan kepada Alexei dan mereka berusaha memberikan pelayanan terbaiknya. So, my friend, how do we begin? Di sini, Mikhail lalu bertanya apa sajakah kesibukannya. Alexei menjawab kalau kesibukannya hanyalah bermain catur dan juga memperbaiki mobil tuanya. Namun, jika ada yang mampu membayarnya mahal, maka dia juga mampu membunuh apa saja yang bernafas. Unfortunate morning, I'll probably kill anything that breathes. Mendengar itu, mereka pun langsung menunjukkan foto Damian dan para pengikutnya. Namun sebelum itu, mereka meminta Alexei untuk membunuh Nikolai terlebih dulu. Hingga ketika Nikolai sedang asik berenang, ia tiba-tiba saja dikagetkan dengan kemunculan Alexei yang sudah siap membunuhnya. Who are you? Berpindah ke Ray yang terlihat memasuki kafe tempat di mana Janice bekerja. Dan ketika melihat Janice sedang diganggu oleh pria mabok, ia pun dengan sigap menolongnya. I'm sorry about that. No. Give me a sec, okay? No, that's okay. I'll take care of this. Di lain sisi, Alexei mendatangi markas milik Damian dan membunuh semua anak buahnya yang ada di sana. Oi! Who's a thing of beauty now? Dan saat bersamaan, Ray juga menyelinap memasuki rumah Michael dan berhasil membunuh Bobby. Hingga ketika Michael tiba, ia sudah menemukan Bobby dalam keadaan tak bernyawa. Di lain tempat, Damian mendapatkan kabar dari anak buahnya yang bernama Andre bahwa Ray sudah berhasil membunuh Bobby. Sedangkan Michael sendiri datang sedikit terlambat setelah kejadian itu. Namun di sini, Andre juga memberitahukan kalau semua anak buah Damian yang ada di markas juga tewas dibunuh oleh orang suruhan Michael. Mendengar itu, Damian pun sangat dibuat marah dan meminta Andre untuk mencari tahu siapakah pembunuh itu. I'm not sure. The fuck do you mean you're not sure? Yes, boss, I understand. Yes.
Keesokan paginya, Ray kedatangan Janice yang ingin mengembalikan jaketnya yang ketinggalan. Janice mengatakan kalau dia menemukan alamat Ray dari amplop yang ada di jaket tersebut. Dan dari pandangannya, Janice nampak tertarik kepada Ray. I'm Janice. Look, I'm sorry for just stopping by. Bye. Di markasnya, Michael terlihat sedang menginterogasi Leo untuk mencari tahu di mana keberadaan Ray. You tell me everything you know about this boy. I want to know his name and I want to know where he's. Hingga ketika Ray sedang melakukan pengintaian untuk membunuh Michael, ia tiba-tiba saja dikagetkan dengan kemunculan Alexei. Lolos dari sana, Ray pun berusaha menghubungi Leo namun tidak ada jawaban. Dan saat bersamaan, ia kembali kedatangan Janice yang berkunjung ke rumahnya. Wow. Not bad. Tidak lama kemudian, Ray pun mendapatkan telepon dari Leo yang memintanya untuk segera kabur. Leo mengatakan kalau dia terpaksa membocorkan tempat tinggalnya karena mendapat tekanan dari Michael. If I didn't, I was history. Di samping itu, Janice tak sengaja menemukan buku milik almarhum ayahnya dan juga banyak fotonya yang ada di ruangan Ray. Sehingga terungkap, ternyata Janice ini adalah anak dari seseorang yang pernah Ray bunuh beberapa tahun yang lalu. Dan selama ini, alasan Ray mengikutinya adalah untuk melindungi Janice. Because it's what I was hired to do. Namun, Janice yang mengetahui kalau Ray adalah pembunuh bayaran yang telah membunuh ayahnya, ia pun sangat dibuat kecewa dan langsung pergi dari sana. Tidak lama setelah Janice pergi, Alexei juga muncul di sana sehingga terjadilah pertarungan. Thought it was a nice touch. Namun, entah kenapa di sini Ray tidak membunuh Alexei dan malah membiarkannya untuk tetap hidup. Di sisi lain, Damian mendapatkan kabar dari Andre kalau pembunuh yang menyerang markas mereka memiliki ciri-ciri tinggi, berkulit putih, memakai kemeja dan juga bertopi. Wearing a tacky Hawaiian shirt with a white fedora. Right to the front door. Mendengar cerita itu, Damian pun teringat kalau orang itu adalah sang pembunuh legenda yang dikabarkan hanyalah fiksi. Tapi sekarang dia yakin kalau sosok itu memang benar-benar nyata, sehingga ia pun memutuskan untuk membunuh Alexei dengan tangannya sendiri. We're going to go wolf hunting. The wolf. Okay, I understand. Good. Sementara Alexei yang berada di motel, ia pun dibuat bertanya-tanya mengapa Ray tidak membunuhnya yang padahal dia punya kesempatan untuk melakukan itu. Hingga tidak lama kemudian, ia mendengar suara langkah kaki, yang ternyata itu adalah Damian bersama anak buahnya yang datang untuk membunuh Alexei. Namun tanpa mereka sadari, kalau Alexei sudah mengetahui kedatangan mereka. Sementara Ray yang ingin meninggalkan kota ini, ia kembali mendapatkan telepon dari Leo yang terdengar sedang dalam keadaan tertekan. Yang mana di sini, Leo memintanya untuk datang ke kafe tempat di mana Janice bekerja, sehingga bisa dipastikan kalau Janice sedang disandra oleh Michael. This is absolutely jumping, Ray. I'm on my way. Tidak ingin membahayakan Janice, Ray pun mendatangi tempat tersebut dan hanya menemukan Leo yang ada di sana. Namun tiba-tiba, The one on push-ups, Ray. Let's go. di sini Ray berhasil melumpuhkan anak buah Michael, namun Leo harus tewas karena tertembak. Sementara Janice sendiri ternyata sedang berada di klub milik Michael, yang kemudian disusul dengan datangnya Ray membunuh semua penjaga.
Setelah semua anak buahnya tewas, Michael pun keluar dari tempat persembunyiannya dengan menggunakan Janice sebagai sandera. Dan karena tidak ada pilihan lagi, Ray pun terpaksa menyerahkan diri demi keselamatan Janice. You're gonna die tonight. Hingga ketika Michael ingin membunuh Ray, Alexei tiba-tiba saja muncul menyelamatkannya. Tanpa berbicara sepatah kata pun, Alexei lalu pergi dari sana dengan membawa semua uang milik Michael. Sementara Ray, ia menyuruh Janice untuk pergi meninggalkan kota ini agar tidak lagi terlibat dalam pekerjaannya. I'm sorry. Beberapa hari kemudian, Ray kembali dikejutkan dengan kemunculan Alexei di rumahnya. Namun kali ini, kedatangan Alexei kemari bukanlah untuk bertarung, melainkan ingin bertanya mengapa dia tidak membunuhnya waktu itu. Ray pun mengatakan kalau tidak ada orang yang membayarnya untuk membunuh Alexei. Nobody paid me to kill you. Di sini Alexei pun jujur kalau dia sudah bosan hanya menjadi pesuruh bagi para mafia. Sehingga dia pun berpikir untuk merampas uang-uang milik para mafia sebagaimana yang sudah ia lakukan terhadap Michael. Dan dia mengajak Ray untuk bekerja sama. Mendengar itu, Ray pun hanya mengatakan kalau dia akan menghubunginya kembali. That, my friend? You may. Setelah itu, film pun tamat. Oke, kawan-kawan semua, itulah tadi alur cerita film One in the Chamber 2012. Semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Atas kesalahan dan kekurangan kami, mohon bisa dimaklumi. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.